Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Di video kali ini aku ingin share mengenai kenapa sih umur kehamilan itu berdasarkan HPHT ya. Karena ada nih yang tanya, loh kenapa sih berdasarkan HPHT? Kenapa nggak sesuai dengan USG dan lain sebagainya gitu. Nah, aku akan menjelaskan kenapa ya. Mari kita simak videonya. Ya, sebelumnya pasti banyak banget nih yang tanya HPHT itu sebenarnya apa sih? Kayak gitu, HPHT itu merupakan hari pertama haid terakhir gitu. Jadi biasanya kalau seorang wanita kemudian dia itu ke bidan atau ke dokter terus menyatakan bahwa dok, saya sudah tes dengan tes pack nih, hasilnya garisnya 2, gimana ya? Kayak gitu pasti akan diwawancarai atau namanya di anamnesa. Yang pertama ditanyain itu adalah biasanya, Bu atau Mbak, kapan sih hari pertama haid terakhirnya? Kayak gitu. Jadi hari pertama haid terakhir, haid yang kemarin itu pertamanya tanggal berapa? Kayak gitu. Terus nih misal ibu-ibu atau kakak-kakak semua jawab, saya terakhir mens 25 Maret 2020 kayak gitu ya misalnya. Terus pasti ditanya lagi dong sama dokter apa bidannya, itu pertama kali netes atau sudah selesai mensnya kayak gitu. Terus si ibu bilang, iya itu pertama kali netes. Nah itu yang namanya, yang dinamakan HPHT seperti itu. Nah, kenapa sih umur kehamilan itu berdasarkan HPHT? Kenapa nggak berdasarkan, misal nih kalau hamil pertama nggak berdasarkan tanggal nikah atau apa kayak gitu? Bahkan sering banget di masyarakat itu ya mengatakan bahwa dia tuh udah hamil berapa minggu ya? Dia tuh udah hamil 6 minggu loh katanya. Padahal si nikahnya baru 1 bulan kayak gitu. Nah, jangan-jangan dia nikahnya karena hamil duluan dan lain sebagainya. Biasanya kan masyarakat kan ngomong seperti itu ya tanpa tahu dasarnya seperti itu. Nah, kenapa HPHT itu ditujukan ya untuk mengetahui si umur kehamilan itu? Kenapa? Karena yang pertama HPHT itu mudah diingat ya. Jadi HPHT itu mudah diingat. Biasanya banyak sekali perempuan yang ingat maju mundurnya misal cuma beberapa hari gitu. Aku pribadi itu dari zaman aku kuliah D3 itu aku selalu mencatat hari pertama haid terakhir aku di HP kayak gitu, karena kebetulan juga siklus aku kan nggak normal ya, 60 hari sekali, 57 hari sekali gitu. Aku mencatat supaya besok kalau misal aku menikah ya, pikiran zaman aku dulu, kalau dokter tanya riwayat riwayat aku itu mens, itu aku bisa jawab. Yang kedua adalah karena proses ovulasi atau pembuahan itu terjadi dalam tubuh seorang wanita ya, jadi kan nggak bisa dilihat secara kasat mata. Nah maka dari itu para ahli kandungan sepakat untuk mematokkan usia kehamilan itu berdasarkan HPHT gitu, baru ketemu usia janinnya. Karena biasanya rumusnya itu usia janin itu adalah umur kehamilan dikurangi 2 minggu. Karena pada wanita pada masa subur itu ya, biasanya masa subur itu terjadi 14 hari ya setelah haid terakhirnya kayak gitu. Kemudian nih banyak lagi yang tanya, loh kenapa kok umur HPHT aku sama si USG kok beda ya, kenapa kayak gitu. Nah biasanya pada wanita-wanita dengan siklusnya normal itu pasti sama antara umur kehamilan berdasarkan HPHT dan berdasarkan USG kayak gitu. Loh kalau beda gimana, ada apa dengan bayiku kayak gitu ya? Nggak apa-apa selama perkembangan janin di usia tersebut itu sesuai kayak gitu nih. Kayak misalnya aku kan pas itu nikah tanggal 31 Maret 2020 ya. Kemudian tanggal 25 itu aku mens ya, karena terlalu stres ya, mungkin karena pandemi seperti itu. Aku mens, kemudian di bulan April aku nggak mendapatkan mens. Di bulan Mei aku iseng-iseng aja tes pack 3 kali loh, sampai 3 kali, karena aku kan menyadari bahwa mensnya aku tuh nggak teratur kayak gitu ya. Nah ternyata itu adalah positif. Terus pas di USG ke dokter itu dari HPHT dan usia kehamilan aku itu rentangnya 2 minggu ya, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah bisa ngejar gitu. Dan yang perlu diingat adalah usia kehamilan itu beda dengan usia janin loh ya. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa like, share, and comment. See you next time on my next video.